Oke, kita boleh lepas masker ya, Kak Ika. Gitu. Insya Allah kita udah sehat, kita udah Kebetulan aku juga habis tes sih. Oke, habis tes sehat boleh ya, karena lumayan agak mumet juga kalau pakai masker. Tapi insya Allah kita udah sama-sama sehat karena kita udah sama-sama tes ya. Insya Iya, Allah. kebetulan aku juga udah tes Ginos ya. Alhamdulillah, saya juga kemarin di rumah sakit juga sempat. Oh iya. Kita coba aja lah Kak ya, karena memang kita mau ngobrol-ngobrol biar teman-teman bisa memandang wajah indah kita. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Putri Rahmati Channel. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, luar biasa cantiknya Mbak Ika. Selamat datang, subhanallah. Terima kasih sudah mengundang ke sini. Sama-sama Mbak Ika. Bagaimana kabarnya? Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah, baik. Terima Putri kasih. sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa dan butuh dinikahin teman-teman. Tenang, jodoh sudah ada di tangan yang di atas. Amin, Sudah ada amin. ketetapan. Insya Allah doakan disegerakan. Amin, iya. Baik Mbak Ika, hari ini mau sharing-sharing tentang apa nih ceritanya? Aduh, saya di sini kan diundang sama Princess. Jadi manut aja ya. Manut aja. Inces pengen tahu aku apa, monggo. Pokoknya siap diinterogasi. Oke, baik. Bukan begitu? Oke, jadi seperti ini. Sesekali perempuan itu selalu dihadapkan dengan beberapa pilihan antara harus berkarir dan berkarir ibu rumah tangga. Betul atau sekali. menjadi istri. Itu Betul sekali. lika-liku kehidupan perempuan ya. Oke, kita pengen tahu tentang kehidupan Mbak Ika menjadi seorang istri. Iya, menjadi seorang ibu iya, berkarir iya. Jadi kita pengen tahu sebenarnya bagaimana lika-liku kehidupan Mbak Ika nih yang benar-benar sesuai. Hari ini aku dikorek-korek. Korek-korek. Moga boleh perkenalkan diri dulu, mungkin biar teman-teman tahu dulu Mbak Ika ini siapa. Oke, sebelumnya ya, aku asalnya bukan dari Jogja, berasal dari Malang, namanya Laksmi Ika Hidayati. Nama beken di Instagram Beauty by Laksmi. Wah, keren banget. Tapi kayaknya mau aku rubah deh itu. Oke. Lebih personal. Lebih personal. Betul. Oke. Kalau sekarang bisa nebak nggak Mbak Putri? Usiaku berapa? 35 tahun? No? Ini kalau bisa nebak dapat mobil Alphard kan nih? Cari tangan di showroom tidak ambil. Jadi usia sekarang saya udah usia bener-bener sudah jauh dari usia produktif ya. Maksudnya udah mendekati 40 tahun. Tahun depan udah 40. Tapi masih cantik aja dan bener-bener masih semangat loh buat melakukan banyak hal. Jadi itu yang perlu dicontoh dari Mbak Ika ya. Di usia hampir 40 tahun itu tuh kadang usia-usia yang ya udah deh jadi ibu rumah tangga aja, atau misalkan ya udah jadi aku rumah tangga juga bagus loh, mulia loh. Itu juga bukan hal yang kayak sulit. Itu harus dikerjakan tangannya dua, tapi kita harus bisa mengerjakan banyak hal, ya kan? Cuma maksudnya ketika Mbak Ika juga masih berkarir di usia hampir 40 tahun, itu kan juga menambah pekerjaan lagi, akhirnya berkali-kali lipat pekerjaan gitu. Luar biasa semangatnya maksudnya. ya kembali lagi ya ke pertanyaan yang semula. Jadi sebenarnya di usia 40 tahun ini saya sudah alhamdulillah sudah punya anak satu usia 11 tahun. Sudah punya suami juga. Alhamdulillah sudah punya suami, di note ya ini ya. Di note. Alhamdulillah suami saya juga bekerja dan bertanggung jawab menafkahi saya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih asal usul jadi MUA, itu tuh pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke klien ketika proses make up. Gak bosen-bosen sih aku nerangin, karena memang pada dasarnya make up ini adalah sebuah passion, sebuah hobi gitu. Jadi aku nggak menganggap make up ini adalah beban ataupun pekerjaan. Jadi prinsip utama dalam hidup aku adalah sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak mau hidup biasa-biasa saja. Catat.
Sebenarnya hidup itu kan tergantung pemikiran masing-masing orang ya, karena hidup ini sebenarnya cuma menumpang minum. Ada yang ngomong hidup ini cuma menumpang minum, ngapain sih kita susah-susah? Ya udahlah, kita hidup sewajarnya aja, bekerja sewajarnya aja. Oke, itu terserah pandangan orang masing-masing. Tapi kalau aku, dimanapun kita berpijak, dimanapun kita berada, itu kita harus berbuat lebih. Kita harus bisa menghasilkan sesuatu. Itu kalau aku. Dan itu visi misi itu sudah aku sampaikan ke suami sebelum menikah. Betul. Oke. Waktu masih pacar, kan ditanya waktu itu, aku masih kerja kantoran dulu ceritanya. Oke. Jadi setelah aku lulus S1, habis itu bekerja. Jadi S1 dulu kan kebetulan di Universitas Brawijaya, jurusan itu teknologi pangan. Lulus tahun 2004 lulus, keterima di Telkomsel, kerja di Telkomsel selama 2 tahun lebih, terus pindah kerja di perusahaan asuransi milik pemerintah yaitu Askes. Di saat itulah kita sudah mau menuju jenjang pernikahan. Suami saya bertanya, waktu itu pacar saya bertanya, mau nggak sih kalau kamu itu meninggalkan pekerjaanmu dan ikut aku melanglang buana meninggalkan semuanya? Karena kebetulan kan suami jadi dokter yang baru lulus, dokter PTT kan harus melewati fase PTT di daerah. Sempat waktu itu ada teman gitu ya di kantor bilang, karena Askes itu kan kantor pelayanan kesehatan ya, mereka sudah pasti tahu dokter itu seperti apa. Waktu itu manggil aku kan Laksmi, Laksmi kamu ngapain sih kok mau nikah sama dokter masih muda? Pasti kamu udah jabat alas. Kepala seksi aku ngomong gitu. Nah kenapa? Ya udah kamu nyari aja lah yang udah mapan, yang udah, kalau dokter nyari yang spesialis. Ya kan aku bilang itu suka, cinta itu adalah perasaan. Kita nggak bisa memaksakan mencintai seseorang kalau kita nggak suka. Betul. Betul. Jadi aku bilang karena aku suka sama dia, dan aku terima resiko apapun yang aku terima. Dan pastinya mau berjuang bersama. Betul itu poinnya, dan aku mau diajak mau bebat alas kemana, ayo. Tapi memang itu sedang galau-galaunya karena menuju pegawai tetap waktu itu, ditawarin untuk pegawai tetap. Jadi pilihannya mau pegawai tetap atau ikut suami yang masih ya paling nggak merintis juga kan suami. Ya kan? Akhirnya setelah melalui beberapa tahap ya, sholat dulu apa minta tanya ke orang tua juga, minta pendapat juga gimana. Akhirnya saya memutuskan untuk udahlah, aku dari kecil berada di kota ini, kebetulan tinggal di Malang waktu itu. Udah, aku mau keluar aja deh, aku mau coba adventure. Jalan-jalan. Adventure waktu itu kan refreshing gitu ya. Udah, itu cuma sekali, ngapain sih kerja kantoran? Karena memang pada dasarnya aku tuh nggak suka kerja kantoran. Betul kan? Dari kerja dari pagi sampai malam nggak lihat matahari dengan gaji yang segitu-segitu aja. Aku nggak menghina yang kerja kantoran, enggak ya. Waktu itu memang di kantorku itu seperti itu kondisinya, dan aku nggak suka atmosfernya. Akhirnya aku terima dan aku langsung diboyong, setelah menikah langsung diboyong ke pedalaman Papua. Subhanallah, dari kota ya, Malang tuh kota ya pada waktu termasuk itu, kota terbesar ya. kedua setelah Surabaya. Terus tiba-tiba masuk ke pedalaman Papua. Gimana tuh Kak di sana tuh Kak bisa hidup di Papua itu rasanya gimana tuh awalnya? Ini sebenarnya di kali pernikahan ya, bukan kali jadi rumah ini jadinya. Tapi yang teman-teman perlu tahu dulu nih. Kita making sedikit ya, sedikit. Jadi di Papua itu kita terbang dari Surabaya ke Timika. Dari Timika kita naik pesawat kecil waktu itu yang kayak Trigana, Susi Air kayak gitu. Nah, waktu itu kan baru pertama kali, ya ampun, ini tau pesawat kecil. Pilotnya kece ya, orang bule gitu. Kira kan keren banget gitu kan. Ternyata sampai dalam tuh baunya enggak banget, bau kambing. Karena memang itu suka bawa-bawa gitu, kayak sanu-sanu dan kambing-kambing kayak gitu. Karena memang kebetulan namanya kan Enarotali ya, itu adalah sebuah pulau yang dikelilingi oleh danau. Makanya dokter itu kalau PTT kan daerah terpencil. Nah, itu kenapa terpencilnya? Karena memang
akses ke sana cuma bisa dilalui oleh pesawat. Jalan darat pun dari Nabire itu sangat memacu adrenalin karena turun naik turunnya, Dan mungkin pada waktu itu jalan juga masih belum sebagus ini gitu semenjak Jokowi sudah diperbaiki. Jadi setelah dari sana saya mencoba untuk beradaptasi toh, mencoba tinggal di sebuah pulau kecil itu seperti apa. Tidak ada air bersih, kita hanya mengandalkan air hujan. Tidak ada mesin cuci elektrik, mesin cuci manual pakai tangan, kompornya pun pakai kompor minyak. Nah, ya itu yang harus kita terima ya. Beruntungnya mungkin waktu itu orang tua sudah mengajarkan mandiri sejak kecil, karena orang tua kebetulan dua-duanya kan PNS. Jarang di rumah, saya jadi anak pembantu waktu itu. Dan memang sifat aku itu suka berteman, suka bersosialisasi dan enggak penyendiri gitu loh. Nah jadinya didikan orang tua juga membentuk aku itu bisa mandiri waktu itu, nggak cepat ngeluh, intinya tuh nggak cepat ngeluh, jadi bisa survive di dalam keadaan apapun. Betul sekali. Itu yang pentingnya harus dimiliki anak-anak muda zaman sekarang adalah jangan bergantung orang tua. Betul. Kita nggak tahu orang tua itu sampai kapan akan menemani kita, ya kan? Dan yang jelas juga kehidupan apalagi corona seperti ini ya, Betul. benar-benar finansial itu lagi benar-benar Yes. naik turunnya. Jadi memang kalau bisa anak-anak muda dari sekarang tuh udah punya rasa aku harus semangat untuk bekerja, Betul. paling nggak Punya tuh bisnis paling bisnis nggak. gitu. Ya, ini Menjanjikan, mungkin harus udah punya bisnis. menjanjikan banget sih Betul bisnis yang sekali. dibentuk dari kecil. Jadi Itu aja ibaratnya aku loh, apa namanya, nyesel loh. Kenapa aku nggak punya bisnis aja dari dulu dari kecil? iya ya, PNS semua. betul. Kembali lagi yang di Papua itu, jadi tinggal 2 tahun lebih kalau nggak salah waktu di sana ya. Cuman bayanganku tuh Papua itu kan belum pernah sama sekali menjamah di sana gitu loh. Jadi ada rasa ketakutan sih sebenarnya waktu itu. Kebetulan tempatnya itu kan di gunung dingin. Jadi masih dingin, aku masih happy lah kalau dingin, jangan yang panas. Karena dari Malang kan dingin gitu. Baru menginjakkan kaki di sana sudah dipalak. Udah tak mama minta uang mama. Ada. Baru datang minta uang mama. Aduh, terus sama-sama udah tutup aja pintunya. Jadi ada beberapa peristiwa di sana yang memang sangat adventure sekali gitu loh, sangat menegangkan. Mulai dipalak, mulai di tengah jalan kita dihadang oleh beberapa orang untuk minta uang, itu juga ada. Terus mulai dari pencurian, waktu itu banyak pencurian karena kan di sana tiap rumah udah pasti punya genset. Kan orang Papua itu sangat kuat sekali ya, pencurian. Tapi di antara semua itu saya juga menemukan kebahagiaan di sana. Selain pemandangan yang indah, kayak di Prancis lah, karena view-nya keren-keren banget. Terus orang-orang di sana juga welcome, terutama ibu-ibunya juga baik ke saya. Suami saya juga dihargai, gitu. Jadi ya happy gitu loh di sana. 2 tahun menikmati, dan di sana saya juga sempat berbisnis buka klinik kesehatan. Karena suami dokter ya. Ada di awal saya sudah menekankan pada suami, dimanapun kamu membawa aku mau bekerja. Aku nggak mau cuma di rumah aja. Prinsip hidupku itu apa namanya? Dimanapun kita berada kita harus berkarya. Gitu. Jadi oke, nanti ya kita buatkan lah. Tapi bisa diwujudkan itu setelah setahun kita tinggal di sana. Jadi kita mundurkan dulu, kita membuat klinik dan praktek dokter. Sukses. Setahun sukses di sana, saya pulang ke Jogja, pulang ke Malang. Ya, akhirnya suami meneruskan melanjutkan pendidikannya ke spesialis. Jadi intinya saya menemani aja suami waktu itu. Dan dunia muay itu sebetulnya kan saya mulai ketika zaman SMA. Itu zaman SMA sudah mulai rias-rias yang apa tuh namanya, rias-rias graduation gitu, atau hanya memang seneng dulu? Kita kembali ya ke tadi kan kaliku menjadi seorang istri. Sekarang ke muay dulu kembali lagi. Jadi kalau aku ditanya kapan mulai make up itu SMA. Kenapa kok SMA? Aku bisa SMA make up? Zaman dulu kan belum ada mua atau apa, yang ada perias ya. Betul. Jadi kalau dari silsilah keluarga, nenek aku itu memang perias dan PNS ya kebetulan waktu itu, dan nenek aku itu memang sosok yang bekerja keras waktu itu. Di sela-selanya jadi PNS juga jadi perias, dan itu diturunkan ke anaknya nomor 1 yaitu bude aku. Bude aku tuh perias cukup ternama di Kota Malang, Bu Amin namanya. Nah,
Otomatis karena job melimpah, jadi weekend itu selalu pasti ada job. Kekurangan ini Betul. ya yang membantu ya biasanya. Nah, itu keluarga udah pasti dikerahkan, mulai ibu aku, tante aku, kan 3 bersaudara atau mereka, dan semua anak-anaknya juga dikerahkan gitu, karena banyak sekali di make up, jarin apa semua. Jadi mau nggak mau kita terpaksa atau istilahnya dipaksa nyemplung, ya kan? Iya. Dan waktu itu zaman SMA aku tuh kasihan lihat ibu kan, waktu itu karena nggak bisa nyetir sendiri, motor juga nggak bisa. Akhirnya bapak yang disuruh berpuluh-puluh tahun nganter ibu ke kantor. Kebetulan ibu PNS waktu itu di rumah sakit. Akhirnya saya bertekad harus bisa nyetir. SMA bisa nyetir, akhirnya saya yang menggantikan tugas bapak. Jadi saya yang dipaksa tiap pagi bangun untuk mengantarkan. Tujuan cuma mengantarkan aja, waktu itu pinter nih orang tua ini kalau menjerumuskan. Ya bukan menjerumuskan, maksudnya mengajak. Karena memang waktu itu saya belum ada keinginan untuk make up, nggak suka waktu itu. Terus akhirnya dari mengantar, ayo coba Ika itu foundation. 1 tahun itu cuma belajar untuk foundation. Zaman itu udah pakai Ultima Delicate. Oh iya, udah Ultima pakai Delicate, udah mengenal crayolan. Kalau crayolan itu saya banget. Tapi waktu itu kita udah pakai Ultima, meskipun toh make up harga cuma 30.000, 40.000, kita udah pakai Ultima Delicate. Udah nggak pakai kulit atau apa gitu. Terus akhirnya setelah dari foundation berujung ke lipstick, bedak dan lain-lain, akhirnya bisa semuanya. Itu perlu proses yang tidak sebentar, bertahun-tahun sampai kuliah, sampai hampir nikah masih nikah. Jadi begitu awal mulanya. Oke, jadi memang belajarnya dari kecil dulu, dari cuma foundation, Betul. terus ya terus ke SMA, terus nanti kemudian mungkin dilanjut ketika ada yang membutuhkan lagi sudah full. Betul, udah bisa, akhirnya dilepaskan, misalnya jadi tim, tadi jadi asisten, akhirnya jadi tim. Udah tahu duit tuh, akhirnya semangat. Anak kecil mana juga yang nggak tahu duit. Aku udah gak kecil lagi kali ya, awal Iya, kuliah. udah gede. Yang lain Lumayan nih bisa buat pacaran gitu. Nah ini ngomongin pacaran ya, karena waktu itu pacar aku, kita pacaran waktu itu kuliah semester 2 itu, karena pacar aku tuh dokter waktu itu, jadi kita pacaran itu nggak wajar, nggak pernah pacaran tuh dia datang jam 9 malam karena aku nggak jaga di rumah sakit. Nah betul, koas dan lain-lain ya. jadi masa muda ini sempet aku nyesel ya, masa muda itu isinya aku tuh kerja. Yang lainnya boleh lah keluar kota, pacaran, have fun kemana, kita kerja Bu. Kerja. Jadi habis pulang kuliah langsung makeup di mana, langsung ke sana. Gitu. Ya alhamdulillah hasilnya lumayan buat jajan dan bayar kuliah sendiri waktu itu. Alhamdulillah, jadi bisa meringankan beban orang Betul tua. sekali. Ya PNS insya Allah itu mampu, tapi ketika anaknya atau dalam diri kita sendiri mau berusaha, insya Allah kan orang tua juga lebih senang lagi. Ya kan? Setidaknya meringankan beban mereka ya. Tahu sendiri kan PNS zaman dulu itu ya untuk memberi cukup hidup, betul. Tidak cukup untuk yang lainnya. Pokoknya kata orang-orang nih, kalau mau kaya jangan jadi PNS, jadilah pengusaha, bisnis katanya. Belum tahu waktu itu yang mualah apalah, karena nggak kepikiran untuk kembali lagi ke jalan itu. Udah menutup buku istilahnya. Akhirnya dibuka lagi, dikorek lagi di Jogja, make upin, terus akhirnya aku upload. Tapi aku bisa bilang menutup buku, tapi rasa penasaran anak make up itu nggak bisa hilang karena memang itu passion. Setiap kali lihat makeup, aduh kan harusnya gini, aduh kok ini gini sih, oh ternyata ada teknik baru, oh gini. Akhirnya penasaran. Nah, karena sepenasaran itu membawa aku untuk pengen dia tahu teknik makeup terbaru yang sekarang kayak apa sih.